Indonesia sudah mempunyai aturan mengenai satu data atau one single data yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan menggunakan data sebagai basisnya. Dengan adanya satu data, Indonesia dipercaya mempunyai data yang akurat, terbuka, dan mudah digunakan dalam menjalankan program-program pembangunan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertekad memanfaatkan satu data Indonesia itu menjadi program KTP Sakti. Dengan adanya KTP yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, masyarakat dapat mengakses hak-haknya dengan mudah. Masyarakat tidak perlu lagi dipersulit dengan banyaknya kartu seperti yang beredar saat ini. Dengan KTP Sakti, program bantuan sosial yang tersebar di banyak kartu cukup diakses dengan KTP. Ini program brilian dari Ganjar dan Mahfud MD. Cukup dengan satu KTP Sakti, semua program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Tani, Kartu Program Keluarga Harapan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan sebagainya bisa mudah didapatkan oleh masyarakat. Kita patut bersyukur punya calon presiden dan wakil presiden yang tidak saja paham masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, tetapi juga mempunyai gagasan-gagasan inovatif untuk menyelesaikan masalah dan mempercepat laju pembangunan bangsa menuju Indonesia yang sejahtera dan unggul di mata dunia. Ganjar dan Mahfud MD membuka jalan menuju kesejahteraan masyarakat melalui dua simpul, yaitu pendidikan dan kesehatan. Target ekonomi yang mencapai 7% sebagai prasyarat Indonesia bisa meloncat menuju bangsa maju dan keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah bisa direalisasikan jika dua kutub pembangunan sumber daya manusia itu dituntaskan. Tidak mungkin bangsa ini mencapai tingkat kemajuan ekonomi jika pendidikan masih belum merata atau jaminan kesehatan masyarakat diabaikan. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya terpenuhi jika pendidikan masyarakat baik dan tingkat kesehatan warga negara bagus. Sejak pertama berkampanye, Ganjar mengumandangkan program penguatan fasilitas kesehatan yang menyasar tingkat masyarakat hingga di pelosok pedesaan. Di Merauke, Ganjar menyatakan pentingnya memastikan adanya layanan kesehatan di tingkat desa. Program unggulannya nanti ketika memenangkan ajang Pilpres 2024 dan menjadi Presiden Indonesia adalah terwujudnya satu desa, satu fasilitas kesehatan, dan satu tenaga kesehatan. Sementara di Sabang, Aceh, Pak Mahfud MD menegaskan keberpihakan pada kesejahteraan bagi guru dan penguatan kualitas pendidikan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua simpul membangun kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Program unggulan yang tidak kalah penting dari Ganjar dan Mahfud MD adalah mengintegrasikan data bantuan sosial dan memperkuat jaring sosial melalui penerapan satu data Indonesia atau one single data Indonesia. Dengan adanya data yang terintegrasi dapat bermanfaat mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong adanya pemerintahan yang partisipatif dan meningkatkan efisiensi biaya. Selama ini kita tahu semua ya, data di Republik kita ini belum terintegrasi dengan baik. Padahal penerapan kebijakan satu data Indonesia itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Program bantuan sosial masih menyebar di banyak program kartu. Ada kartu Bansos, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Tani, Kartu Nelayan, Kartu Program Keluarga Harapan, dan kartu-kartu lain yang seringkali datanya saling tumpang tindih. Bahkan ada saja masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial tidak bisa mengakses karena tidak mendapatkan kartu-kartu itu. Satu data Indonesia itu basisnya data elektronik yang bisa digunakan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Menerapkan satu data Indonesia diharapkan sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, sehingga kebijakan pemerintah juga menjadi berkualitas. Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD jeli sekali melihat manfaat KTP elektronik yang dipunyai oleh penduduk Indonesia. Pada iKTP tertanam chip yang berfungsi sebagai Radio Frequency Identification atau RFID dan mampu menyimpan data. Data-data yang tersimpan di dalam iKTP itu nantinya bisa dibaca dengan alat RFID reader. Mudah sekali penggunaannya, tapi data tersimpan dengan valid. Sehingga ke depan tidak ada lagi cerita bansos atau BLT disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Atau ada keluarga pegawai kelurahan mendapatkan bansos atau BLT, sementara warga miskin kesulitan mengaksesnya. Semua penerima bantuan dari pemerintah, apakah itu berupa bansos, BLT, beasiswa untuk keluarga miskin, bantuan pupuk bagi petani, atau subsidi solar bagi nelayan, akan mudah didapatkan hanya dengan mengintegrasikan data jaminan sosial di pemerintah dengan data kependudukan. Jika nanti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menemukan jalan takdirnya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia, KTP Sakti program unggulannya ini akan menyatukan semua kartu-kartu yang ada di pemerintahan Jokowi dalam satu kartu saja, yaitu KTP Sakti. Petani yang membutuhkan subsidi pupuk cukup menunjukkan KTP-nya, maka langsung bisa mengakses bantuan pupuk bersubsidi. Nelayan yang membutuhkan subsidi BBM cukup menggunakan KTP-nya saja. Begitu juga guru ngaji dan pendidik keagamaan bisa mendapatkan gaji guru keagamaan dengan menunjukkan KTP saja. Data-data yang terkonsolidasi ini antara banyak instansi dan data kependudukan memudahkan masyarakat mendapatkan hak-haknya. Data yang sudah terekam melalui RFID juga sulit dimanipulasi. Pejabat-pejabat jahat yang berusaha menyimpangkan atau memanipulasi bantuan sosial akan semakin sempit ruang geraknya. Beasiswa miskin, beasiswa santri, program keluarga harapan, bantuan sosial, bantuan sembako, BLT atau jaminan kesehatan langsung bisa diakses dengan menggunakan KTP Sakti ala Ganjar Mahfud ini. Bahkan kartu-kartu yang menjadi program pemerintahan Jokowi saat ini tetap bisa didapatkan melalui KTP Sakti. Seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Tani, Kartu Nelayan, dan Kredit Usaha Rakyat. Semua terintegrasi menjadi satu dan lebih terpadu. Dengan adanya KTP Sakti, Ganjar meyakini akan mampu mendata profil masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Sehingga pendistribusian bansos bisa lebih mudah. KTP Sakti bisa membuat penyaluran bansos tepat sasaran. Serta mencegah praktek pungli atau pungutan liar yang kerap terjadi dalam pembagian bansos. Teknisnya nanti begini. Semua data kependudukan akan diintegrasikan lalu dipecah dalam beberapa sektor. Tentu saja perlu dilakukan verifikasi dan updating data agar semua data menjadi valid dan supaya tidak ada warga yang tertinggal. Tidak perlu lagi nanti dalam urusan apapun melampirkan fotokopi KTP. Cukup menunjukkan KTP. Lalu RFID reader membaca kesesuaian data. Maka setiap warga bisa mendapatkan hak-haknya. KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem. Ganjar Mahfud akan mewujudkan Indonesia unggul dan lebih sejahtera. Begitu kata Ganjar. Kebijakan Satu Data Indonesia sudah memiliki payung hukum. Juga merupakan kemajuan dalam digitalisasi kependudukan dan program-program pembangunan. Hanya Ganjar dan Mahfud MD yang memiliki keberanian untuk merealisasikannya dalam program KTP Sakti.
Memang butuh usaha dan afirmasi kebijakan, tapi KTP Sakti merupakan upaya konkret dan solutif untuk memberikan program gerak cepat pembangunan yang manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Inilah asa saya, asa Ayah NH.